Assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya, Bu Ayu. Kalian pernah nggak sih jalan-jalan ke Indomaret atau mungkin ke Alfamart atau mungkin ke Hypermart? Nah, tempat-tempat itu kita sebut sebagai franchise. Apa sih itu franchise? Bagaimana cara kita mendirikan franchise dan apa sih bedanya franchise dengan chain store? Kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Oke? Lihat ya, stay tune. Usaha kekinian yang menjanjikan. Hai guys, tahukah kalian apa itu franchise? Kita bahas yuk. Franchise adalah suatu sistem distribusi produk yang dilakukan dengan cara memberikan hak usaha berupa nama, sistem, prosedur, dan cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu dan area tertentu. Sederhananya, ibarat kita itu dipinjamin nama atau merek oleh perusahaan induk untuk kita gunakan hak usahanya dengan kompensasi membayar franchise fee atau biaya franchise. Nah, franchise pada hakikatnya memiliki 3 elemen, yaitu elemen merek, sistem bisnis, dan biaya. Yang pertama adalah merek. Si pewaralaba memberikan lisensi kepada terwaralaba untuk menggunakan merek dagang atau jasa dan logo yang dimiliki oleh pewaralaba. Biasanya, merek-merek franchise adalah merek yang sudah terkenal di kalangan masyarakat seperti Alfamart, Indomaret, KFC, Starbucks, dan sebagainya. Kedua adalah sistem bisnis. Sistem bisnis tersebut berupa pedoman yang mencakup standarisasi produk, metode untuk mempersiapkan atau mengolah produk atau jasa, standar rupa dan fasilitas bisnis. Nah, untuk sistem bisnis ini biasanya dibuat oleh pewaralaba dalam bentuk SOP atau Standard Operational Procedure. Elemen terakhir adalah biaya. Biaya yang ada di sini biasanya terdiri dari biaya awal, biaya royalti, biaya jasa, biaya lisensi, dan atau biaya pemasaran bersama. Besaran biaya ini biasanya dipatok oleh pewaralaba dan disetujui oleh terwaralaba. Mungkin dari tadi kalian bingung ya, Bu Ayu kok nyebutnya ada pewaralaba dan terwaralaba, itu apa sih? Nah, yuk kita bahas. Dalam franchise ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama disebut sebagai franchiser atau pemberi waralaba atau pewaralaba. Ini adalah perusahaan induk yang memberikan hak waralaba kepada perusahaan terwaralaba. Yang kedua, franchisee atau penerima waralaba atau terwaralaba. Penerima waralaba adalah perusahaan rekanan yang membeli hak waralaba. Mudahnya nih, franchisor itu seperti ibu dalam susunan keluarga dan franchisee adalah anak-anaknya. Kalian kepo nggak sih ada berapa jenis franchise? Sebenarnya banyak ahli yang mengelompokkan franchise, tapi di sini kita akan membahas jenis-jenis franchise menurut Bryce Webster. Bryce Webster menggolongkan franchise menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah product franchising. Product franchising adalah suatu franchise yang franchisernya memberikan lisensi kepada franchisee untuk menjual barang hasil produksinya, sedangkan franchisee atau terwaralaba hanya berperan sebagai distributor dari produk franchiser. Contoh untuk franchisee ini adalah toko komputer yang menjual printer merek Epson. Dari hasil penjualan, produser akan mendapatkan keuntungan. Jadi di sini si toko komputernya hanya berperan sebagai distributor untuk produk printer merek Epson. Yang kedua ada manufacturing franchise. Untuk franchise jenis ini, produsen akan diberikan hak untuk kemudian menjual produknya kepada masyarakat dengan syarat menggunakan merek dagang dan merek waralaba. Contohnya, jika seseorang ingin membuka pabrik Coca-Cola, dalam prosesnya hanya perlu mendapat hak dari perusahaan Coke sebagai perusahaan induk untuk menggunakan nama dan hak ciptanya. Yang terakhir adalah business format franchising. Ini adalah franchise yang franchisee-nya atau terwaralabanya mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan nama franchiser. Contohnya seperti KFC, McDonald's, Starbucks, dan sebagainya. Banyak usaha yang terlihat seperti franchise, tapi ternyata bukan. Nah, biar kalian tahu mana yang benar-benar franchise, saya akan menjelaskan kriteria dari franchise.
Kriteria franchise ada 6. Yang pertama, franchise harus memiliki ciri khas. Usaha franchise harus memiliki keunikan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru oleh usaha yang lain. Letak ciri khas ini bisa terbentuk di dalam produknya, sistem manajemennya, atau cara penjualannya. Yang kedua, terbukti memberikan keuntungan. Hal ini bisa dilihat dari lamanya waktu usaha. Seiring berjalannya waktu, franchisor atau pewaralaba akan menemukan kiat-kiat untuk memaksimalkan keuntungannya. Yang ketiga, memiliki SOP. Dikatakan franchise jika memiliki standar tertulis dan harus diikuti baik franchisor maupun franchisee. 4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan. Franchise harus mudah dilaksanakan guys, karena franchisor akan bertemu banyak franchisee sehingga sistem franchise harus diajarkan kepada perusahaan rekanan. Yang kelima, dukungan berkesinambungan. Franchisor harus memberikan dukungan terus-menerus kepada franchisee dalam bentuk bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi penjualan. Yang terakhir, haki harus sudah didaftarkan. Haki adalah hak kekayaan intelektual. Contoh dari haki ada berupa merek, hak cipta, hak paten, dan rahasia dagang. Haki harus didaftarkan agar tidak ditiru dan bisa dijadikan identitas usaha. Nah guys, demikian penjelasan Bu Ayu tentang franchise. Kalau ada yang kurang jelas bisa kita bahas di kelas ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.